Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, kami tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat, jemaah Masjid Al-Hasanah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat. Syukur itu lafzun wa suluk. Syukur itu tidak terlepas dari dua rukun. Syukur lafzun artinya ucapan, wa suluk artinya perbuatan. Kita pandai bersyukur ucapan, tapi kurang pandai bersyukur perbuatan. Mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat sihat wal afiat, tapi tidak menggunakan nikmat sihat wal afiat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun kita ucapkan Alhamdulillah, tapi perbuatan kita tidak sesuai, itu namanya kufur nikmat. Allah berikan kaki untuk berjalan di muka bumi ini mencari ridha Allah. Berarti kalau kita menggerakkan kaki untuk bermaksiat dan dosa, namanya kufur nikmat. Allah berikan mata untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita menggunakan untuk mencuci mata, bermaksiat dan dosa kesana kemari, namanya kufur nikmat. Allah berikan lidah untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah lewat zikir, tapi kita menggunakan untuk mencelah dan mencaci maki orang, berarti kufur nikmat. Allah berikan kekuatan, kemampuan, agar dengan kekuatan itu kita menggunakan agar lebih bertakwa dan senantiasa bertawadu, lemah lembut, berakhlak mulia, berakhlakul hasanah, dan hal-hal dan amalan-amalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Urwah bin Zubair rahimahullah, salah satu dari at-tabi'in, pernah kakinya sakit sampai dioperasi, terus dipotong kakinya. Dia mengucapkan Alhamdulillah, terpotong kakinya, Alhamdulillah. Luar biasa. Ya Allah, saya bersyukur atas nikmat-Mu. Engkau berikan 4, ambil 1, masih ada 3. Iman luar biasa. Apa itu 4? 2 tangan, 2 kaki. Allah mengambil 1, masih ada 3. Kalau kita kena nyamuk saja, namuk. Kalau digigit semut sepanjang malam dia bisa tidur. Subhanallah. Malah lebih daripada itu, beliau mengangkat tangan, ya Allah, Engkau Maha tahu, seumur hidup saya kaki yang sakit itu tidak pernah satu langkah ke tempat maksiat.
Saya waktu baca sejarah Al-Imam Urwa bin Zubair, salah satu imam dari At-Tabi'in, seumur hidupnya tidak pernah satu langkah ke tempat maksiat. Saya membayangkan yang kita mau hitungkan jumlah gerakan kaki kita mulai dari pagi sampai malam hari, tidak ada yang satu. Berapa banyak langkah-langkah jalan kita berkaki sendiri. Dan di antara langkah-langkah kita bergerak kemana saja, posisi gerakannya kemana? Apakah ke masjid terus? Kalau memang ke masjid terus, alhamdulillah, tujuan kita berjalan ke taat. Sekarang kita melihat manusia begitu diberikan oleh Allah kesempatan dan kenikmatan sebagian rezeki, bukan dia menginfakkan sebagian di jalan Allah dalam malah menggunakan untuk mencari tempat maksiat dan dosa. Malah berani orang-orang keluar negeri mencari negara yang jauh, yang dikenal negara tersebut itu negara maksiat dan dosa, beli tiket, sewa hotel dan bermacam-macam biaya yang habiskan. Untuk apa? Sekali berbuat zina, habis syahwatnya, berapa banyak rugi. Kalau kita merasa kenikmatan yang diberikan oleh Allah, pasti tidak berani berdosa. Jangan melihat kecilnya dosa dan maksiat. Yang anda harus lihat adalah keagungan dan kebesaran Allah. Kadang-kadang kita orang berbuat dosa maksiat, dosa kecil ini, nanti di antara dua salat Allah hapus. Karena kita melihat dengan mata hina, dengan mata rendah, merendahkan dosa itu memang dosa hukumnya kecil, tapi karena dengan mata seperti ini di sisi Allah jadi besar. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Dikirakan hal itu hina, hal itu kecil, hal itu tidak ada artinya, tapi di sisi Allah sangat agung. Jadi intinya bukan masalah maksiat, intinya karena kita berdosa dan maksiat kepada siapa? Kalau kita melanggar aturan dapat dihukum. Ada yang berani, pas ada orang polisi berdiri lampu merah, kita lagi dalam kereta, terus kita lihat tembok, ini ada polisi. Kita lagi keburu, ada banyak kerjaan, sudah terlambat. Kira-kira berani lewat? Siap? Saya kasih 100 ringgit. Ada yang mau? Hah? Kenapa? Takut. Takut siapa? Manusia. Siapa? Polisi. Sebenarnya bukan masalah takut mau dihukum, tapi karena dasar kita menghargai aturan yang membuat kita keberatan melanggar. Yang membuat kita hargai aturan berarti kita menghargai orang yang membuat aturan itu. Kan aturan manusia, jangan lewati lampu merah. Memang tidak ada dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu jangan lewati lampu merah. Tapi kita hargai aturan itu karena kita hargai orang yang berbuat. Kita ikuti dan kita tidak berani langgar. Kalau kita sama Allah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu, berani langgar, di habis itu minta maaf kelewatan manusia. Kira-kira kalau kita lewati lampu merah terus di stop sama polisi, kita minta maaf, dikasih? Ini pertama kali seumur hidup saya, satu kali saja. Sebelumnya saya tidak pernah sama sekali. Kali ini saya mohon dimaafkan.
Barangkali mungkin polisi orang baik, ya udah saya ikhlas. Besok datang lagi, lewati lampu merah, ditangkap. Ini yang kemarin. Kok antum janji tak mau langgar lagi? Maaf saya lupa. Memang namanya manusia suka lupa. Saya minta maaf. Marilah sama-sama juga buka puasa di rumah saya. Ya bisa manusia atau boleh manusia memaafkan sampai kapan? Sampai kapan manusia boleh memaafkan? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Habis itu manusia bosan, tidak akan bertahan dan tidak akan sabar. Allah yang maha agung dan maha mulia, saat kita berdosa dan maksiat tidak ada melihat selain Allah. Berarti saat kita berdosa dan maksiat tidak melihat pandangan Allah melihat kita, tidak menghargai, tidak ada rasa malu. Tapi di habis itu kita minta maaf, maha kasih sayangnya Allah, dimaafkan. Kembali berbuat dosa dan maksiat di tempat yang sembunyi, yang tidak dilihat oleh siapapun, hanya Allah. Dan kembali habis dosa dan maksiat sadar, minta ampun, Allah tetap ampuni. Walaupun sejuta kali bolak-balik dosa maksiat minta ampun, tetap diampuni. Maha kuasa Allah dan maha mulia Allah. Malu kita. Walaupun dosa kita sudah lewati batas, dan dosa itu jangan difikirkan hanya perbuatan sebuah keburukan. Tinggalkan salat dosa, tinggalkan sunnah qabliyah ba'diyah, walaupun hukumnya sunnah terhitung, kita tinggalkan sunnah. Tinggalkan zikir. Allah berikan umur tapi tidak terisi dalam zikir. Salah satu sahabat datang, ya Rasulullah, berilah pada aku amalan yang menjamin aku masuk surga. Singkat, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, basahi lidah dalam zikir kepada Allah. Artinya lidah itu tidak digunakan hanya untuk berzikir. Saya harap, karena sekarang sudah masuknya 10 malam, yang tersisa 6 hari. Barangkali malam ini malam Lailatul Qadar, malam 25. Saya minta dari sekarang jam 1 lebih 10 menit. Berarti tinggal azan 10 menit. Saya harap mulai dari sekarang sampai besok subuh. Jadi sekarang ada aktivitas kita, terus kita lanjut buka puasa, habis buka puasa maghrib, tarawih, habis tarawih kita bisa isi yang bermanfaat sampai qiyamul lail, habis qiyamul lail kita salat subuh, habis itu boleh lepas. Apa yang kita harus tahan? Semua punya? Coba tes. Ada enggak? Ada. Satu kata menjaminkan orang dengan kata itu masuk neraka 70 tahun. Berapa banyak kata kita ucapkan? Kalau satu kata saja menjamin masuk neraka 70 tahun, berarti berapa banyak kita mengucapkan kata-kata yang dibuat Allah murka kepada kita. Saya minta dari sekarang yang keluar dari lidah dan mulut kita hanya yang diridhai Allah. Siap? Siap? Yang siap angkat kakinya, angkat tangannya. Yang siap angkat tangan. Satu. Kayaknya masih ada yang mau fikir dulu. Kenapa? Coba kalau Anda boleh, saya yakin
tarawih niat, qiyamul lail, salat subuh niat, besok pagi, besok subuh pasti berbeda dengan salat yang sebelumnya. 3 hal yang merusakkan kalbu kita. Hati-hati. 3 hal merusakkan kalbu kita. Pandangan mata, telinga mendengar, lidah berbicara. Setiap ma yalfiqu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, itu bukan nama malaikat. Katanya kanan raqib, kiri atid. Dari mana tahu raqib atid? Kenapa tidak ini atid, ini raqib? Yang mana raqib, yang mana atid? Ada punya paspor? Mana raqib, mana atid? Tak tahu ya? Cuma yang terbiasa, yang kanan raqib, yang kiri atid. Ini raqib atid, ini juga raqib atid. Ini bukan nama malaikat. Raqib atid bukan nama, sifat. Artinya mereka sangat menguasai kita. Raqib. Jadi matanya melek kemana saja. Katanya kalau masuk kamar mandi, bilik mau buat hajat, malaikat mundur. Mundur kemana? Dia katanya dia tidak ikut melihat kalau kita lagi buat hajat. Ikut kemana saja masuknya, ikut dua-duanya. Jangan fikir orang bisa berbuat atau boleh berbuat dosa maksiat di kamar bilik atau WC, masuk ke sana terus keluar, malaikat nunggu di luar. Dah ada, ikut mandi, ikut buat hajat, ikut kemana dia ikut. Menguasai kita, itu namanya raqib. 24 jam dah ada namanya tidur. Coba bayangkan, apapun yang kita lakukan, langkah-langkah, gerakan-gerakan, berbicara kita, setiap kata ditulis oleh mereka. Kalau kata baik diridhoi Allah, ditulis sebelah kanan. Kalau kata buruk, kata dosa, kata maksiat, caci maki orang, mencelah orang, ghibah, namimah, fitnah, ditulis oleh kiri. Tapi rahmat dari Allah, sebelum yang kiri ini menulis maksiat dan dosa, menunggu. Ini perintah dari yang kanan. Ini rahmat dari Allah. Jadi setiap kita berbuat baik, disegera dituliskan dengan cepat. Begitu berbuat maksiat, ditahan, tidak ditulis, sambil menunggu ini. Ini bos, ini bos ini. Berarti bos? Ini bos ini. Dua-duanya malaikat, tapi ini bos, direktur utama yang kanan. Jangan tulis dulu, nunggu sebentar. Kalau orang itu sadar, bersegera istighfar, tidak jadi ditulis dosa. Dalam diganti, sudah istighfar. Luar biasa. Coba bayangkan, kalau setiap kita dosa dan maksiat, itu langsung ditulis oleh malaikat. Habis kita, habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ati artinya ketat, menguasai kita dan ketat. Tak ada istilah, oh kasihan dia belum tahu, boleh dosa. Oh dia masih kecil, masih anak muda, boleh. Oh dia sudah tua, boleh. Tak ada. Atid ketat. Dosa apa cukup langsung. Kecuali kalau kita mohon ampun dari Allah, langsung dimaafkan. Oleh karena itu saya minta, bagaimana Bapak Ibu kita membuat malaikat kiri ini rahat sebentar. Biar ini malaikat minum gitu. Ini dah ada tulisan dosa maksiat itu. Sudah, biar dia rahat. Ini yang kita harus kerjain, capek.
Tulis terus banyak, Masya Allah, ibadah, taat, zikir, sedekah, puasa, semua dia. Ini dah ada, sudah habis, berhenti. Sampai subuh, jangan berbicara sembarangan. Ganti dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda pandai baca, ada sebagian hafal Al-Quran, boleh. Boleh jadi Al-Fatihah wirid kita. Di mana saja Anda berjalan, di mana saja Anda pergi, boleh berbaca surah Al-Fatihah. Dalam kereta, jalan kaki, wirid, boleh. Selain Al-Fatihah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu syukur yang hakiki. Syukur murni, bukan hanya ucapan Alhamdulillah, tapi berlaku kita sesuai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda siap? Jangan insyaAllah. Siap insyaAllah. Kalau insyaAllah saja, berarti belum tutup. Ya boleh, boleh tidak. InsyaAllah berarti saya musyawarah dulu sama istri. Tak ada. Siap insyaAllah. Nawaitu dulu baru tawakal. Berazam dulu. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Itu yang saya minta. Ini saja. Masa segede badannya begini, masa tak bisa puasa ini? Boleh tak? Boleh? Boleh. Ini kecil, kita gede, badan kita gede, besar, tinggi. Masa ini kecil, bawa kita neraka 70 tahun lagi. Alhamdulillah. Tahan. Tapi jangan tahan menjadi diam. Diamnya saja jadikan zikir. Dan mohon bapa punya istri kasih tahu, istri punya suami beritahu, saya mau diam, saya mau berzikir, saya tidak mau berbicara. Kecuali bicara yang penting. Misal ada orang datang, apa kabar ya? Kita jawab, baik, alhamdulillah. Orang assalamualaikum, kita jawab, waalaikumsalam. Jadi jangan diam terus. Orang-orang bingung nanti, jalan-jalan jadi gila. Ini nasihat, pengalaman saya. Kalau anda mau mendapatkan manisnya iman dan berkahnya malam Lailatul Qadar, coba. Jangan berhenti. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus sampai besok. Orang mengajar kita ngobrol, maaf Tuhan, saya lagi ada urusan sama Allah. Kalau selesai urusan sama Allah, besok subuh saya ngobrol lagi. Sama istri pun begitu. Kalau diajak ngobrol, jangan banyak bicara. Maaf istri, saya tidak banyak bicara. Azan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang-orang yang banyak zikir kepada Allah. Ada sebuah kata yang dibawa oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Ada malaika di dalam surga Allah. Tugas malaika apa? Setiap kita berzikir, dia membangun kita punya rumah. Coba, setiap bapak ibu semua, ini berapa orang banyak, sejumlah bapak ibu masing-masing ada malaikat di surga. Setiap anda bapak ibu berzikir, malaikat mau bangun. Zikir terus sudah jadi satu lantai. Zikir lagi sudah bisa menjadi lebih tinggi daripada menara Kuala Lumpur. Terserah anda sendiri. Anda berhenti berzikir, malaikat berhenti melanjut bangunan. Kalau kita punya bisnis seperti ini di dunia, punya bangunan cukup banyak di dunia. Kalau dalam zikir sampai kita duduk di rumah, dalam zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa mendapatkan rumah tinggi.
Mau tidak? Mau. Kalau di dunia. Tapi kenapa di akhirat tidak mau? Jadi inilah kesempatan untuk kita semua mengisi zikir sebanyak-banyaknya, termasuk salah satu ibadah yang afdal, ringan, sederhana, kecil, singkat, tapi pahalanya di sisi Allah cukup luar biasa. Adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat, agar anda sekalian termasuk dalam golongan yang berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kita alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bahagia anda sekalian, begitu mendengar azan boleh ikuti muazzin sampai habis dan berdoa mulai dengan salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Doa sederhana, saya yakin anda sekalian sudah semua hafal. Apa yang kita dapat? Syafaat Rasulullah. Coba bayangkan berapa banyak waktu salat, apalagi pas buka puasa. Saya perhatiin, pas buka puasa kita lupa dua hal yang perlu kita jaga. Habis dua hal itu saya tutup doa, karena antara azan dan iqamah doa terkabul, diijabah. Ini kesempatan. InsyaAllah besok nanti malam saya akan bahas malam Lailatul Qadar, rahasia malam Lailatul Qadar, tanda-tanda Lailatul Qadar. Besoknya saya akan bahas masalah doa dan di mana tempat dan waktu yang tertentu terkabul doa kita. Ada tempat, ada juga waktu. Doa syaratnya apa agar bisa diterima oleh Allah? InsyaAllah kita akan bahas banyak hal masalah doa saja, khusus doa. Yang kita lalaikan dan lupakan, kurang diperhatikan dua hal pas saat buka puasa. Pertama, lupa mengikuti muazzin. Tidak apa sambil kita makan buka puasa, tapi tetap lidah kita mengikuti muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau misal muazzin sudah azan, kita lagi buka puasa sudah lupa. Begitu muazzin hayya 'alas shalah, saya belum ikut saya. Boleh anda sendiri mulai dari awal sampai ketemu muazzin. Contoh, muazzin kita lagi buka ya, muazzin sudah sampai hayya 'alas shalah, kita lupa. Begitu dengar hayya 'alas shalah, ya Allah, saya belum ikut. Boleh anda sendiri Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus ikut muazzinnya, lanjut sama muazzin. Jangan hanya ikut tapi yang sebelumnya tertinggal, ya, biar menjadi sempurna, ya. Walaupun muazzin sudah habis, kita mungkin sibuk melayani tamu, apalagi kalau kita di masjid suka ada yang layani tamu, kasih makanan ini, terus dia lupa, sibuk. Begitu selesai azan, Allah, saya perhati banyak, begitu selesai azan langsung Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Belum ikut muazzin dulu. Oleh karena itu boleh sendiri Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya habis baru angkat tangannya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Jangan Bapak Ibu rugikan syafaat Rasul. Nanti di hari kiamat kita sangat memerlukan syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan sederhana amal biasa seperti ini, kecil, sederhana, mudah dilaksanakan, tapi dapat syafaat
Barangkali dengan syafaat Rasul kita selamat dari neraka Jahannam menjadi ahli surga. Karena ada syafaat Rasul umum, ada khusus. Syafaat umum untuk orang-orang seluruh manusia. Ada syafaat khusus yang menjaminkan orang itu selamat dari neraka Jahannam masuk ke surga. Jadi syafaat itu sangat berharga. Jangan menjadi orang rugi terhadap syafaat Rasul. Hanya sederhana ikut muazzin, doa, tutup innaka la tuflihul mi'ad. Yang kedua, yang suka dilupakan oleh banyak orang, saya ikut kalau buka puasa saya perhatiin doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul lis-sha'imi 'inda fitrihi la turad. Ada sebuah doa untuk orang yang sedang berpuasa, puasa wajib atau puasa sunnah. Ada satu doa. Kalau orang yang lagi puasa membawa doa, Allah tidak akan menolak doanya. Tidak akan ditolak oleh Allah. Kapan? Bila saatnya. Pas buka puasa. Pas buka puasa. Boleh anda sebelum buka angkat tangan, masing-masing Bapak Ibu punya hajat dan keperluan dunia akhirat, angkat tangan walaupun 1 menit. Saya memperhatikan orang menunggu azan masih cakap-cakap, ngobrol-ngobrol, masih telefon-telefonan, masih SMS. Ya. Saya lagi buka puasa. Ya Allah, saking begitu keberatan. 1 menit saja, 1 menit anda terjamin selamat dunia akhirat dengan doa yang terkabul 100% ijabah. Jangan rugi. Jangan kita jadi manusia yang bodoh, kata Allah. Sungguh manusia amat zalim dan amat bodoh. Ya memang bodoh karena dia rugi 1 menit bisa terkabul doanya dan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu buka puasa. Sambil buka juga boleh berdoa. Pada sibuk berbicara yang tidak ada artinya. Oleh karena itu saya harap tolong 2 hal itu dijaga. Setiap saat azan perhatiin muazzin, tutupi doa, dan setiap anda mau buka puasa walaupun 1 menit, angkat tangan memohon kepada Allah. Sungguh Bapak Ibu, berapa banyak kita berdoa, belum tentu ada ijabah. Kita selalu berdoa, ya Allah terimalah doa kami, ya Allah terimalah permohonan kami. Ini kesempatan terjamin ijabah. Jangan rugikan. Anda sudah faham? Sudah faham? Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kekuatan untuk diamalkan. Karena ilmu yang bermanfaat diamalkan. Marilah kita sama-sama berdoa. Karena di antara azan dan iqamah, doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah, ihdina ila siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya Allah, inilah saatnya antara azan dan iqamah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, doa antara azan dan iqamah diijabah. Ya Allah, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Ya Allah, di hari yang penuh barakah, di saat ini yang penuh barakah, di bulan suci Ramadan, ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia, ya man lakal asma'ul husna was sifatul ula, untuk semua yang hadir Bapak Ibu, tidak ada yang keluar dari Masjid Al-Hasanah sampai terhapus segala dosanya, dipenuhi oleh Allah segala hajatnya, diangkat oleh Allah segala penyakitnya, disihatkan badannya, dikuatkan imannya, disempurnakan ikhlasnya,
dan diterima amal ibadahnya, diselamatkan langkah-langkahnya. Ya Allah, pimpinlah kami semua ya Allah. Bukalah pintu taufik untuk kami dalam segala urusan kami dunia maupun akhirat. Berilah kepada kami kekuatan istiqamah atas perintah-Mu ya Allah dan perintah Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon dalam nama-Mu yang agung dan mulia, ya Latif, ya Khabir, ya Hayyu, ya Qayyum, jadikan semua yang hadir ahlul Quran ya Rabbal Alamin, menjadi ahli zikir ya Rabbal Alamin, yang mampu bertahan lidahnya tidak bermacam-macam bicara ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, bukalah pintu taubatan nasuha untuk kami. Ya Allah, berilah kepada kami taubatan nasuha ya Allah, taubatan nasuha ya Allah, taubatan nasuha qabla al-maut, taubatan nasuha 'inda al-maut, wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut, wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah permohonan kami. Ya Allah, kami berdoa kepadamu sesuai perintah-Mu dalam Al-Quran, karena Engkau pernah berfirman, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, aku akan menerima doamu. Ya Allah, inilah doa kami ya Allah, inilah doa Bapak Ibu semua yang hadir di Masjid Al-Hasanah ini ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah sesuai perintah-Mu dalam Al-Quran. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami sesuai janjian-Mu dalam Al-Quran. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, kami tidak memiliki Tuhan selain Engkau ya Allah yang Maha Mengampun. Ya Allah, kami tidak memiliki Allah selain Engkau ya Allah yang Maha Mulia, yang Maha Agung, yang Maha mendengar dan Maha melihat. Engkau Maha melihat keadaan kami, kebodohan kami, kemiskinan kami, kezaliman kami, dosa dan maksiat kami. Ya Allah, kami berdosa di tempat yang kami sembunyikan, tapi Engkau Maha melihat dosa kami dan maksiat kami. Dan di saat itu Engkau tidak pernah menghukumkan kami atas dosa dan maksiat kami. Ya Allah, kami mohon atas dosa yang kami lakukan, dosa kecil maupun dosa besar, dosa terang-terangan atau dosa sembunyi-sembunyi. Ya Allah, kami mohon ampunilah segala-galanya ya Allah, ampunilah segala-galanya ya Allah. Sucikan hati kami ya Allah, bersihkan jiwa kami ya Allah, menjadi hamba-hamba-Mu yang Engkau cintai ya Allah, yang Engkau ridai ya Allah. Bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di Masjid Al-Hasanah ini di hari ini ya Allah. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan orang tua kami dan keluarga kami ya Rabbal Alamin. Ampunilah orang tua kami, sayangi orang tua kami, rahmati orang tua kami. Ya Allah, kami akui banyak durhaka kami terhadap orang tua kami. Kami mohon ampun ya Allah, kami mohon dimaafkan ya Allah, dan muliakan orang tua kami dan ampuni segala dosa orang tua kami ya Rabbal Alamin. Ampunilah saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan Islam, wafatkanlah kami dalam keadaan iman, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Berilah kepada kami ya Allah berkahnya malam Lailatul Qadar, kemuliaan malam Lailatul Qadar, rahasia malam Lailatul Qadar, keagungan malam Lailatul Qadar, dan terimalah kami di malam yang mulia dan agung ya Dzal Jalal wal Ikram birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lindungilah anak kami dan cucu kami, pelihara anak dan cucu kami tetap Islam iman sampai akhir hayat. Ya Allah, lindungilah anak kami dari keburukan dan fitnah dunia dan dari kejahatan manusia ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, ya arhamar rahimin, inilah doa kami, inilah permohonan kami dalam penuh harapan diijabah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah permohonan kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.